siang yang berbahagia ini. Yang pertama yaitu tentang halal bihalal, yang kedua tentang haji, dan yang ketiga tentang istighosah ini Bapak Ibu. Istighosah yang kita baca tadi, 3 hal ini. Dan insya Allah, karena saya yakin dan ketika tadi membaca istighosah yang kita lantunkan bersama tadi, saya sebenarnya tidak mau menyampaikan hal ini dan tidak saya rencanakan untuk menyampaikan hal ini. Ketika istighosah tadi terbetik dalam hati saya harus disampaikan, maka yang ingin kami sampaikan pertama kali yaitu tentang istighosah yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighosah yang sudah kita baca ini tidak disusun oleh sembarang orang, sudah disusun oleh para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang sudah diyakini bahwa mereka itu memang panutan. Ini turun-temurun istighosah yang sudah kita baca. Kemudian istighosah yang kita baca ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya dibaca ketika kita sedang istighosah. Bapak Ibu di rumah pun nak baca ini silahkan. Nak dirubah 3 jadi 1, 40 jadi 3, 3 jadi 3, tak apa-apa, sikok kalau juga dapat. Mau dibaca ini satu semua setiap hari tidak apa-apa. Bapak umpamanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 17 Yasin tidak dibaca, langsung 25, kemudian langsung doa juga tidak apa-apa. Mau dirubah semua, tapi yang dirubah kalau bisa 1, ganjil. Angkanya ganjil. Kalau tidak 1, 3, kalau tidak 3, 7, kalau tidak 7, 9, tidak 9, 13, 15, 33, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ini kok dimulai dengan Al-Fatihah? Bapak Ibu, segala kita sebelum doa, Bapak Ibu, dunia ini Al-Quran itu ada 2 huruf. 1 huruf nur, huruf cahaya. 1 huruf zulumat, huruf kegelapan. Huruf cahaya dan huruf kegelapan. Di dalam surat Al-Fatihah ini tidak ada 1 huruf kegelapan, huruf bencana. Huruf itu huruf fa. Silakan cari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tidak ada huruf fa. Fa itu adalah afat, bencana, bala, penyakit. Maka Umar bin Khattab ketika orang sakit yang dibacanya apa? Air putih, bacanya Al-Fatihah karena tidak ada huruf fa-nya. Oleh karenanya orang-orang tua kita dulu Pak, kalau nak ngasih nama anak, nanya ke orang yang tahu benar tak anak aku dinamanya. Tolong bisa apa tidak ini dinamakan dengan anak ini. Karena apa? Kita memberi anak, jangan sampai anak kita itu banyak huruf gelapnya daripada huruf jelasnya, huruf nurnya. Maka saya kalau diminta orang buat nama, saya minta nama dari dia dulu. Kalau dia namanya saya lihat sudah, oh ini sudah pas, huruf cahaya, huruf kegelapan. Kalau kita mau pilih huruf cahaya semua tidak mungkin. Nabi Muhammad, Muhammadun, itu ada 1 huruf kegelapan, yaitu huruf dal. Ada 1 huruf kegelapan, huruf dal. Maka minta ke orang yang mengerti, yang ilmu itu tidak bisa untuk diberikan ke sembarang orang. Jadi diri kita bisa kita lihat Muhammad, atau nama orang bisa kita lihat dengan kita menyematkan nama dia dengan huruf cahaya. Harapan kita hidup dia penuh cahaya, mati pun dalam cahaya, kubur pun bercahaya. Amin Bapak Ibu. Ini sebuah Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah yang dibaca? Kemudian istighfar. Kenapa di awal istighfar Bapak Ibu? Mudah-mudahan cukup waktu aku ya. Kenapa istighfar yang dibaca Bapak Ibu? Awal segala sesuatu kita mulai istighfar, kita ingin menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan dulu badan kita, tubuh kita, lahir kita, batin kita. Kemudian kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita serahkan ke Allah. Aku nak istighosah, tidak ada kekuatan aku tidak akan pacak kalau tanpa kekuatan Allah. Makanya di awalnya kita baca la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam istighosah ini. Kuatkanlah aku dalam zikir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nak berzikir subhanallah, 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 umpamanya mau banyak, diawalilah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, salawat itu Bapak Ibu mau dibaca oleh orang pendosa sampai ke Nabi. Salawat itu Pak. Kalau kita doa
Allahumma ighfir lana dzunubana. Belum tentu, Pak. Tapi salawat dibaca oleh orang pendosa, muslim pendosa, sampai salawat itu kepada Nabi. Kalau sampai kepada Nabi, Nabi Muhammad akan membalas salawatnya. Maka salawat tidak bisa ditinggalkan. Banyak kita ini di sini salawat. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus ketika masuk ke perut hidup. Amalannya Bapak Ibu, saya cuma menjelaskan saja ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin berguru kepada orang yang sudah pantas untuk kita berguru kepadanya. Saya cuma menjelaskan, silakan Bapak Ibu mencari guru masing-masing. Kalau saya tidak bisa, saya harus jadi guru untuk saat ini. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini apa Bapak Ibu? Ini bacaannya Nabi Yunus yang kalau di otak kita mati dimakan hidup, tapi tidak mati. Bacaannya Nabi Yunus. Ini salah satu amalannya apa ini? Ketika kita sholat subuh, habis 2 rakaat kita sholat subuh. Ini yang saya tahu. Habis 2 rakaat kita sholat subuh, 2 rakaat qobliyah maksud kami. Antara qobliyah sama sholat subuh kita baca 40 kali subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 kali. Kalau yang saya amalkan 41 kali. Antara qobliyah subuh dengan subuh. Maka kalau Bapak pergi haji di Arab itu, antara qobliyah subuh sama azan itu pasti panjang, setengah jam. Kalau sholat lain tidak, maghrib 5 menit, zuhur 10 sampai 15 menit, asar 10 sampai 15 menit, isya 10 sampai 15 menit, tapi subuh sampai setengah jam. Karena apa? Yang ingin diamalkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka jangan mikir, oh Bapak ini tidak sembahyang ke masjid subuh-subuh tidur. Jangan mikir seperti itu. Mungkin dia ada amalan lain yang ingin ia kejar. Seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Qadim, ya Sami, ya Basir, ya Mubin, ya Khalid, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini Bapak Ibu, ini namanya Ismullahil A'zam. Nama Allah yang Maha Besar. Ketika Nabi Sulaiman itu minta kepada Ifrit, oh siapa umatku, siapa yang anak buahku yang bisa mindahkan singgasana Malaya itu, Ratu Balkis ke sini, ke tempatku, ke Palestina. Berdiri Ifrit, aku wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan istana itu sebelum engkau berdiri. Kemudian ada seorang sahabat dari Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip. Amalannya apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian kita ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini lembut Bu Bapaknya. Banyak pula ya Latif. Kenapa kok 100 kali, yang lain 33 kali? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau mohon maaf saja, usia masih muda, masih kuat, kemudian belum punya anak, belum dikaruniai anak, maka baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif di 3/4 malam terakhir itu 1000 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Aku pernah coba, ada orang datang ke aku dari 5 tahun, belum punya anak. Saya kasih ini, amalkan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ini baik Pak Ustaz, bikinnya amalkanlah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kelang 1,5 tahun, ada informasi, alhamdulillah anaknya sudah lahir. Padahal sudah 4-5 tahun dia belum punya anak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya cuma menginformasikan, tinggal dia yang mengamalkan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yang tidak enak kedengar aku, Pak Ustaz, kenapa anaknya mirip Pak Ustaz? Itu tidak enak dengar aku. Padahal aku dah ada. Ini ya Latif. Kemudian Bapak Ibu, ya Latif ini juga Bapak Ibu untuk hujan. Kalau kita ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengadakan acara hujan, malam itu kita tengok, hujan nih besok. Ya Latif lah. Pasang ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Hajat 2 rakaat, ya Latif, 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 ya Latif. Minta betul ke Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah asma'nya ya Latif, ya Latif, ya Latif 700 kali. Saya pernah coba ketika anak saya yang kedua mau akikah. Gelap Pak. Habis zuhur gelap. Kak hujan. Saya duduk
Duduk saya sembahyang hajat 2 rakaat, saya baca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif, ditahan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara, tenda sudah dibuka, semua sudah. Ya latif Pak, amalannya ini ya latif. Saya cuma menginformasikan, silakan amalan cari dan cari keberkahan guru-guru yang bisa memberi kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini kita membaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Ini Bapak Ibu salawat nariyah. Nariyah itu api, cepat bakar. Kalau ada kendak baca ini. Guru saya dari Indramayu, Kiai dari Indramayu ngomong, Indramayu Cirebon itu, kau memakan ini, tapi untuk kau, untuk bini kau. Berapa kali? 11 kali setelah habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Insya Allah bini kau dijago dari yang zahir dan dijago dari yang batin. Pak Kiai tidak ngasih aku, enggak dikasihnya saya. Tapi Kiai itu, ada Kiai satu lagi, Kiai Temburu, pesantren Jamaah Tabligh, pesantrennya diganggu, dirusak, santrinya itu bajunya diambil dan lain sebagainya. Nanti saya bacakan salawat nariyah ini, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, kata Pak Kiai. Kemudian sudah kelewatan Bapak Ibu, sudah melampaui batas, Pak Kiai baca 5 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, besoknya mati. Yang tiba sama salawat ini, besoknya mati. Besoknya mati Bapak Ibu. Takdir di Allah Subhanahu wa taala. Tapi lantarannya bisa macam-macam Bapak Ibu. Lantaran mati itu bisa macam-macam. Kemudian salawat munjiah. Ini dari mana nih salawat munjiah? Salawat munjiah ini dari Muhammad Ibrahim Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Kalau orang di pesantren mau ngamalkan Dalailul Khairat, Ibrahim Al-Jazuli ini Bapak Ibu, dia puasanya setahun minimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pesantren ngomong puasa kok Dalail. Atau 1 bulan, atau minimal dia Senin Kemis itu selama 5 bulan sampai 1 tahun. Ini apa? Kenapa kok Muhammad Ibrahim Al-Jazuli ini? Muhammad Ibrahim Al-Jazuli ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 16 tahun sudah wafat. Dia buat salawat ini. Kemudian 16 tahun sudah wafat, dibukalah kubur beliau itu, ingin dipindahkan waktu itu jasadnya masih harum dan lain sebagainya. Tidak dimakan apa-apa. Kemudian salawat inilah yang diamalkan oleh guru-guru kita karena sudah melihat, oh betul berarti Syekh Muhammad Ibrahim Al-Jazuli ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacanya salawat munjiah. Aku tidak ada bahas-bahas bid'ah hari ini Pak, bid'ah besok bahasnya. Ini salawat sesuai bid'ah besok bahasnya. Abang kapan? Pokoknya ya badi. Nah, yang DPR nak jadi DPR. Yang belum, nah, ya badi lah baca. Nah, jadi bupati, ya badi. Ini aku dapatnya dari guru aku dari Syekh Haji Kiai Muhaimin Parakan, bambu kuning. Kiai yang tidak kebal Pak, yang buat bambu kuning perjuangan, Muhaiminan Parakan. Di jalur saya. Ini ya badi. Itu bacalah ya badi. Tapi ingat, jadi bupati bukan untuk duit, untuk memperjuangkan agama Allah. Pak Ustadz, aku lah baca ya badi tapi kalah. Itu mungkin ada niat yang belum. Bukan salah apa ya badi. Nah, badi ini Pak beda Pak. Badi sama Khalid. Pertama ya Khalid. Kalau ya Khalid ini diciptakan dari tidak ada Pak. Dari tidak ada jadi ada. Kalau ya badi, barang itu sudah ada, tinggal kita nak jadi apa yang ditendak. Itu namanya ya badi. Bada'a. Allahu badi'us samawati wal ardh. Nah itu badi itu semuanya sudah ada, kemudian dia ciptakan dari yang ada. Kalau Khalid dari yang tidak ada dia ciptakan. Ya badi, kursi DPR ada. Ya badi. Kursi bupati ada. Ya badi. Ya yang lainnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini amalan hauqalah, amalan tarekat Saziliyah. Kemudian yang lainnya ini. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-20. Hasontukum, ini artinya Pak ya. Hasontukum, aku lindungi kamu.
bil hayyil qayyum, dengan yang maha hidup, maha berdiri, alladzi la yamutu abada, yang tidak akan mati selamanya. Wa dafa'tu ankum, aku tepis dari dirimu, as-su, kejelekan, bi alfi dengan seribu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini Bapak Ibu, ini amalannya Habib Sakran, datuknya Habib Rizik yang ke-13. Habib Rizik itu, ini amalannya Habib Sakran. Ini dibaca untuk apa Bapak Ibu? Untuk melindungi kanan kiri, kemudian bisa untuk melindungi anak cucu Ibu. Gimana caranya? Aku menginformasikan, tapi mudah-mudahan ada berkahnya dan cari guru yang lebih berkah. Aku belum 40 tahun Ibu, saya masih 39 tahun. Syaratnya harus 40 tahun. Yang kedua, 39 saya. Syaratnya harus 40 tahun. Yang kedua, harus dapat ijazah mengijazahkan. Harus saya dapat lisensi untuk memberikan. Itu syaratnya. Syarat pertama aku belum masuk. Tahun depan baru masuk. Karena dihitung tanggal Hijriah. Saya lahir tahun 1400 Hijriah. 1400 Hijriah saya lahir. Kalau 1400 berarti 39. Ya. Hasantukum bil hayyil qayyum. Caranya gimana? Ini ya, cucung Ibu, cucung Bapak. Kum ini diganti ka. Hasantuka. Kalau Tino hasantuki. Nah, bacanya gimana? Hafalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Fatihah dulu enggak apa-apa. Nah, baca ini, Pak. Nah, ini kan dia kan, misalnya dia nah, kita pagerin. Hasantuki bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan. Wa dafa'tu ankum as-su' bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1, 2, 3. Oh, tiup-tiup Pak Buzar dukun dari ini. Ayolah, saya ini kalau tidak ada yakin tadi itu nyampaikan, tidak saya sampaikan. Nah, saya yakin ingin saya sampaikan. Seperti itu. Putar, tiup. Tapi yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Lah putar-putar aku, Pak. Ada ditambah sur, bacaannya sur. Ketika putar itu sebut sur. Sur itu artinya pagar. Sur. Kalau nak apa lagi, ada yang lebih panjang lagi. Sur min qa'i ardillahi ila saqi arsillah. Dari dalam bumi ila saqi arsillah, sampai ke penyanggah arsnya Allah. Itu ada lagi bacaan Ibu. Ini dari Habib Sakran. Ini hizib dari Habib Sakran. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang 22. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Ini amalan siapa? Ini amalan juga habaib. Saya dapatkan ini juga dari habaib. Yang kedua, jalur saya dari datuk saya. Datuk saya itu tarekatnya Cistiyah. Orang India itu tarekatnya Cistiyah. Nah, dia amalannya ini. Saya dapat 2 jalur. Amalan ini dari datuk saya dan amalan dari habaib ketika saya lagi belajar dulu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang mencurahkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tidak ada yasrifus su', yang tidak ada yang bisa menepis kejelekan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nikmat itu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini diamalkan, bisa Pak Bu diamalkan. Nah, pagi diamalkan, siang diamalkan. Coba Bapak Ibu ya. Habis ini kelar, 1 Ibu amalkan. Misalnya Ibu amalkan ya badi, Bapak, ya badi. 41 kali ya badi. Tahankan. Wih, tidak enaknya ngamal ya badi. Tahankan hari itu. Kemudian Bapak tahankan selama 7 hari. Ya badi. Setelah 7 hari Bapak tahankan, hari ke-8 terserah. Bapak nak ngamalkan atau tidak, pasti batin Bapak. Bacolah ya badi. Ya badi itu naik. Bacolah. Kalau ini benarnya, nak kau amalkan sekarang tidak. Ya badi pasti batin itu menarik kita. Ya badi. Bacalah ini mana saja yang Bapak inginkan, maka kita akan mendapatkan ya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ke-23. Saya cepat-cepat saja. Yasin tidak saya bahas ini. Yasin kayak dibahas kalau lagi ada ceramah takziah. Sebenarnya bisa juga Yasin. Yasin itu Yasin 7 kali. Kemudian dzalika takdirul azizil alim. Dzalika takdirul azizil alim itu 14 kali. Dzalika takdirul azizil alim. Kemudian salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim itu 16 kali. Kemudian awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda
biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim 4 kali. Kemudian setelah itu kita berdoa. Ini juga pernah saya amalkan Bapak Ibu. Ini saya amalkan baca Yasin saja 7 kali habis subuh. Saya itu kemarin tes, mungkin tahu saya tes mau keluar negeri. Dari 700 beasiswa itu Bapak Ibu, yang lulus itu 24, yang PNS cuma 12 orang. Kalau dipikir otak aku nih bodoh juga banyak yang pintar. Sama aku orang 700 tuh Pak. Tapi saya tidak akan lulus aku. Dalam hati saya kalau coba kita minta ke yang Allah. Saya baca Yasin. Orang rumahku dari habis subuh udah keluar sampai jam 7 aku gawe. Saya baca Yasin itu 7 kali Bapak Ibu. Caranya Yasin itu 7 kali. Kemudian Dzalika takdirul azizil alim itu 14 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim itu 16 kali. Kemudian awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda itu 4 kali. Diulang sebanyak 7 kali. Diulang sebanyak 7 kali. Anak kita nakal, jebol. Anak kita malas, jebol. Ini pernah saya amalkan kalau yang Yasin seperti ini. Kemudian yang terakhir 24 nih Pak, jangan diamalkan Pak. Kalau untuk sembarangan. Ya Jabbar, ya Qahar, ini asma Allah untuk bunuh orang Pak. Bunuh orang. Ya Jabbar, ya Qahar. Jabbar paksa, Qahar itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu di sini benar Pak. Ya Dzal Batsyis Syadid, yang tinjuan ini sekali tinju mati. Ini. Khudh haqqana, ambil hak kami. Wa haqqal muslimin, hak orang muslim. Mimman zalamana, dari orang yang menzalimi kami. Wal muslimin, dan orang muslim yang menzalimi orang muslim. Wa ta'adda alaina, melampaui batas kami. Wa alal muslimin, dan atas muslim. Kalau ini sekali-sekali dibaca dalam Al-Quran. Amalkan deh, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau dia nakal, dia zalimi kita, ya Latif. Mudah-mudahan dia insaf, itu kan? Kalau kita enggak, nyoko buat aku itu nak kubunuh bisa Bapak Ibu, bisa kita ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Sarolah hidup itu. Susah hidupnya, bisa Bapak Ibu. Tapi kita diajarkan tidak seperti itu, kita diajarkan untuk senantiasa lembut. Di sini kenapa ditaruh di sini? Karena apa? Kalaulah ada yang di luar kemampuan kita untuk kita urus, maka kita minta kepada Allah, ya Allah dengan tanganmu saja ya Allah kamu selesaikan orang itu. Kemudian Al-Fatihah, ditutup Al-Fatihah dan doa. Itu saja Bapak Ibu, lebih ini tidak jadi. Sudah Pak ya? Itu haji, Bapak Ibu yang pergi haji bawa ini, jangan dibuang, bawa ini. Kemudian diamalkan di padang Arafah, diamalkan di padang